Shalom, Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, salam ketemu, salam jumpa dengan saya Riyadi di State Justice. Hari ini saya mendapat jadwal untuk mengisi ya. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ada sebuah fenomena yang ingin saya bagikan buat kita. Bagaimana COVID 2019 atau virus corona COVID 2019 itu adalah awal permulaan dari peradaban baru semua manusia di muka bumi. Di mana ketika pada saat virus corona itu berdampak sangat luar biasa gitu ya. Semua orang itu mengalami ketakutan untuk bertemu, untuk bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Yang ada hanya semuanya melalui platform digital. Kita mau ketemu orang, kita mau bersekolah pun menggunakan Zoom gitu ya. Ada yang menggunakan berbagai platform untuk kegiatan transaksi seperti itu. Sadar atau tidak bahwa dunia itu akhirnya terprogram gitu ya. Terprogram atau bahasanya di switch on, dihidupkan yang namanya suatu peradaban baru yaitu digital. Semua dan apapun itu, sampai hal yang terkecil pun itu bisa kita dapatkan di digital gitu ya. Semua informasi, semua hal yang ingin kita ketahui itu asal mulanya digitalisasi terjadi di muka bumi ini adalah setelah virus corona kita sama-sama lewati. Bukan kita lewati sih masalahnya, tapi kita akhirnya karena apa yang dilakukan oleh pemerintah itu baik melalui program vaksin membuat kita punya daya tahan tubuh terhadap virus ini gitu ya. Dan kita bisa melewati itu sampai sekarang 2024 bulan Oktober tanggal 7 ini. Nah, yang saya ingin bagikan kepada kita, Bapak Ibu teman-teman, bagaimana fenomena digital ini, suka tidak suka, itu merubah kita dalam hal memandang segala sesuatu. Dalam hal kita memandang suatu masalah. Dalam hal kita memandang bagaimana dunia ini bekerja. Seperti itu. Yang mungkin dulu dunia bekerja, kita itu harus punya effort lebih gitu ya. Tetapi sekarang dengan digitalisasi kita ngelihat bahwa dengan begitu mudahnya kita bisa ngelihat satu konten kreator dengan konten kreator lain yang berlomba-lomba untuk menyampaikan opini pendapatnya,
yang dibarengi dengan pembuktian, yang bisa dia buktikan bagaimana dengan mudahnya dia menghasilkan uang melalui digital gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dia pakai. Zaman sekarang di dunia digital itu sistem keuangan terbuka dengan sangat lebar gitu ya. Karena saya lebih suka melihat hal kayak gitu ya Bapak Ibu, saya belajar banyak, saya mengisi diri saya dengan apa yang saya tidak tahu gitu ya. Semakin banyak informasi itu, sampai kita akhirnya menyatakan sesuatu yang tampaknya impossible gitu ya, tampaknya tuh kok gak mungkin sekali kok bisa. Akhirnya itu membuat pola pandang kita, pola pikir kita, itu akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka pun akhirnya terpaut ke situ, Bapak Ibu. Sadar tidak sadar gitu ya. Yang saya ingin sampaikan di poin ini adalah bagaimana dunia ini melalui digitalisasi ini, melalui semua hal yang dibagikan dunia kepada kita, melalui apa yang ditampilkan di layar handphone kita, di layar laptop kita, ataupun di layar TV kita yang bisa kita akses melalui YouTube gitu ya. Di mana semua orang berlomba-lomba membagikan apa yang dunianya punya gitu kepada kita. Dan bagaimana sistem logaritma yang ada di dalam apa yang kita tonton itu. Kita suka nonton mungkin misalkan di bagian A, topik A ini suka kayak kita nonton mungkin bisa lebih dari beberapa menit, makanya akan muncul di layar handphone kita ada tentang A ini, muncul terus sampai habis gitu. Entah apa yang ditampilkan itu fakta atau opini, itu tidak bisa kita pahami lagi gitu ya. Pokoknya kalau sudah orang ini menyatakan, "Ah, wah ya ini orang ini benar nih, bagus nih," gitu ya. Tanpa akhirnya kita mulai untuk mencari referensi lain, apakah benar orang ini menyatakan ini sesuatu yang benar, atau apakah yang disampaikan orang ini adalah suatu opini yang tidak bisa dibuktikan gitu ya. Bagaimana dunia itu menyajikan dirinya ke kita setiap hari, Bapak Ibu, teman-teman. Dunia ini menyajikan dirinya kepada kita melalui apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi di layar kaca kita. Dan itu suka tidak suka, Bapak Ibu, teman-teman, itu merubah pola pandang kita. Itu merubah pola pikir kita. Itu merubah mindset kita gitu ya. Bagaimana saya melihat di dalam kehidupan sekarang itu, segala sesuatu serba mudah, segala sesuatu serba instan, segala sesuatu tidak dengan usaha lebih, bahkan di dunia pendidikan pun tidak perlu yang namanya belajar sungguh-sungguh sudah pasti lulus. Tidak perlu belajar sungguh-sungguh sudah pasti naik kelas. Itu adalah carut-marutnya dunia saat ini. Yang menurut saya ingin bagikan kepada kita melalui sudut pandang kekristenan. Melalui sudut pandang apa yang Alkitab catat, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari kita, seseorang yang awalnya baik,
sekarang berubah drastis menjadi seseorang yang punya idealis dan pengen bebas gitu ya. Karena dunia melalui digital menyajikan dirinya bahwa dunia itu bebas, dunia itu merdeka, dunia itu tidak ada batasan. Kamu bisa menjadi siapapun dirimu saat ini, sesukamu, semaumu, seperti itu. Sadar tidak sadar Bapak Ibu teman-teman. Dan fenomena ini itu dimulai dari anak-anak, dari generasi alfa. Generasi alfa adalah anak-anak yang dari bayi sudah melihat smartphone Bapak Ibu. Sudah bisa mengakses smartphone, sudah bisa mengakses bahkan menonton dan kecanduan tentang apa yang ditampilkan. Oke. Nah, sedikit banyak Bapak Ibu teman-teman, generasi alfa ini dengan semua yang dia tonton itu sedikit banyak mengubah mereka sedikit lebih cepat dewasa, lebih cepat paham, lebih cepat tahu istilah ini, istilah itu. Kalau Bapak Ibu lihat di banyak konten kreator menampilkan anaknya yang masih kecil, mungkin umur 4 atau 5 tahun, sudah berbicara seperti orang dewasa. Ini sebuah fenomena Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana digitalisasi itu merubah semua tatanan hidup manusia. Di zaman dulu, bagaimana Menara Babel didirikan oleh manusia. Untuk apa? Untuk menyatukan semua manusia itu satu bahasa, satu frekuensi gitu ya. Dan itu diruntuhkan sama Tuhan. Dan dibuatlah Tuhan pecah. Satu bangsa bahasa ini, bangsa ini, bahasa ini, akhirnya tidak bisa jadi satu suara gitu ya. Dan di zaman sekarang, kita melihat bagaimana dengan digitalisasi itu menyatukan semua suara dunia ini kepada kita. Menyatukan semua dunia ini kepada apa yang kita konsumsi tiap hari di layar kaca kita. Apakah ini salah? Apakah ini tidak boleh? Apakah ini tidak benar? Atau mungkin ada yang membuat statement bahwa ini adalah sesuatu dosa. Mungkin saya pernah melihat, tapi saya tidak menyatakan di sini bahwa apa yang terjadi dengan digitalisasi ini adalah sesuatu hal yang salah. Di mana dengan digitalisasi ini, smart people itu menggunakan platform digital untuk mengabarkan Injil. Dan salah satu Injil yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman, ada suatu kegerakan yang saya lihat. Bagaimana dunia itu menyajikan dirinya melalui platform digital. Dari apa yang sehari-hari kita konsumsi, untuk kita ambil itu menjadi seolah-olah suatu fakta. Suatu fakta yang mana kalau kita ingin hidup dan bertahan hidup, kita harus menggunakan fakta ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang Alkitab catat, apa yang Alkitab ajarkan buat kita, itu diputarbalikkan sama dunia melalui platform digital, melalui apa yang kita lihat. Karena di situ Bapak Ibu sudah tidak jelas apakah ini seturut apa yang Alkitab catat atau apakah ini hanyalah sebuah opini dari seseorang yang dalam tanda kutip mungkin bukan anak Tuhan gitu ya.
Mungkin seseorang yang menggunakan pengalaman pribadi dia, survive, fighting dengan hidup, dengan dunia ini, dan dia berbagi, dan dia mendapatkan banyak viewer, dan dia mendapatkan banyak keuntungan keuangan karena setiap orang yang menonton tayangan itu, Bapak Ibu tuh ada bayarannya, dan dia dapat uang dari situ. Tapi yang ingin saya bagikan, ada suatu rahasia yang saya ingin bagikan buat kita. Bagaimana dengan digitalisasi ini, manusia memandang manusia yang satu dengan manusia yang lain berdasarkan opini dari apa yang mereka konsumsi tiap hari di handphone mereka, di smartphone mereka. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, fenomena yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana kita tahu bahwa ada satu aliran yang tidak percaya sama Tuhan. Aliran yang hanya percaya bahwa sains, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang melebihi Tuhan. Atau yang biasa mereka sebut bahwa mereka adalah seorang yang ateis gitu ya. Seorang ateis yaitu percaya bahwa sains atau ilmu pengetahuan itu melebihi Tuhan. Sehingga mereka tidak percaya adanya Tuhan. Nah, fenomena digitalisasi ini membuat menurut saya pribadi banyak orang berlomba-lomba di dalam hidupnya untuk menjadi yang terbaik dari apa yang sudah dia saksikan di dalam layar kacanya, untuk menjadi terbaik sesuai dengan itu, dan tidak lagi sesuai apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Semuanya menjadi sangat sumir dan tidak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Seolah-olah dengan kita berbuat A, kita sudah berbuat benar. Karena pandangan dunia manusia di muka bumi memandang bahwa berbuat A ini benar. Tetapi menurut Alkitab, apa yang dibuat A ini salah. Kita harus menjadi B. Bagaimana dunia melalui platform digital menyatakan bahwa segala sesuatu mungkin. Sementara di Alkitab bilang, bagimu, bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alkitab mencatat itu. Dan Alkitab mencatat bahwa manusia itu ada batasan. Sementara dunia yang disajikan melalui platform digital akhir-akhir ini menyatakan bahwa dunia itu tidak terbatas. Kita bisa mengeksplornya. Kalaupun belum mengeksplornya, ini saya tampilkan tayangan nih. Saksikan aku udah lakukan ini nih. Aku bisa nih, nggak terbatas nih. Oke. Dunia secara tidak langsung, Bapak Ibu teman-teman, menyeret kita kepada pola pandang bahwa sains, bahwa ilmu pengetahuan itu melebihi Tuhan. Atau dalam tanda kutip, kekristenan itu berada pada posisi yang mana kita tidak tahu lagi yang mana yang benar dan yang mana yang tidak. Tapi di street justice pada hari ini, saya ingin katakan kepada Bapak Ibu teman-teman bahwa marilah kita lebih dekat sama Tuhan. Marilah kita belajar lagi
kembali back to Bible, kembali ke Alkitab, kembali kepada tolok titik awal kekristenan kita, yaitu Alkitab. Bahwa apa yang disampaikan Alkitab dikatakan bahwa sesungguhnya semuanya itu terjadi sampai kepada akhir zaman. Bagaimana di akhir zaman banyak orang akan tidak percaya sama Tuhan. State Justice pada hari ini tidak menyatakan bahwa digitalisasi ini salah. Tidak menyatakan bahwa dunia menyampaikan dirinya kepada kita melalui apa yang kita konsumsi di layar handphone kita. Itu salah, tidak. Tapi yang menjadi salah adalah ketika diri kita masuk dan terpikat di dalamnya. Bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang cemburu, yang siap menghabisi kita ketika kita tidak seturut, tidak selaras, bahkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oke, Bapak Ibu teman-teman, digitalisasi itu tidak salah. Tetapi yang salah ketika kita menggunakan apa yang dunia pakai untuk kita pakai dan menyatakan itu benar dan mengesampingkan apa yang Alkitab catat, itu salah. Sehingga yang Alkitab catat itu salah, kita anggap itu benar karena dunia bercerita itu benar melalui apa yang kita lihat dan kita konsumsi tiap hari di layar kaca kita. Kiranya ini menjadi bahan perenungan buat kita, agar kita menjadi pribadi Kristen yang berdampak baik buat semua orang, buat diri kita maupun buat orang sekeliling kita. Bahwa apa yang Tuhan katakan di Alkitab bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Mungkin istilah ini sudah tidak terpakai lagi, atau tersumirkan istilah ini, atau mungkin di zaman ini sungguh luar biasa apa yang dunia jadikan di situ. Amin, Bapak Ibu teman-teman. Biar jadi bahan perenungan, ini menjadi message atau pesan yang Tuhan sampaikan melalui saya. Digital boleh berjalan, dunia boleh menyajikan dirinya, tapi diri kita tidak boleh terseret ikut di dalam arus dunia sampaikan itu. Biar apa yang dunia sampaikan itu hanya menjadi informasi pengetahuan kita saja. Biar kita makin kuat berpegang teguh sama Tuhan. Karena kita cuma sementara di dunia ini. Nextnya kita akan berganti alam. Suka tidak suka. Pada saatnya kita akan berganti alam, Bapak Ibu. Antara dua tujuan kita. Apakah kita akan ke surga atau kita ke neraka. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin berita ini agak luar biasa buat saya pribadi. Tapi saya ingin berbagi ini, kiranya ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi perenungan kita semua untuk boleh sama-sama introspeksi diri kalau itu ada di kita. Back to Bible, kembali ke Tuhan, kembali bawa diri makin kencang dalam doamu. Sehingga dunia dengan semua kekayaannya yang ditampilkan ke kita tidak membuat kita goyah meninggalkan Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.